أشرقت شمس يميني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت شمس يميني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أخرجتني عن مرادي أنعمت لي بالرشاد بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أخرجتني عن مرادي أنعمت لي بالرشاد بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أخرجتني عن مرادي أنعمت لي بالرشاد بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أشرقت شمس يميني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال وآله وأولاده وأهل بيته وذريته شيء لله لنا علم الفاتحة. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين ولكل صديق كل منه إلى بنا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ما تناسل بينهما من الدين وإلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لنا علم الفاتحة. إلى حضرة صاحب هذه الحاجة حاجتنا وحاجتكم وأهل بيته وأصولهم وفروعهم أجمعين على نية الصدق والقبول وهو رسول الأعمال والمأمول بجواب شفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا علم الفاتحة. الليل والليل يعود وجاء دورك يا صباح وسفينة الإسلام سارت لا تبالي بالرياح وحياتنا أنشوده صيغت على الآن ألل الكفاء وطريقنا موفوفة بالشوك بالدم بالجراح يا دربنا يا بعبر الآن طال يا درب الفلك إن إذا غدا السلاح في وجهنا ضاح السلاح. صلوا على النبي محمد. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du. Samahatul ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat baik penjemput manten
utamanya pengantar mempelai pria yang saya muliakan. Singkat saja kami mewakili sahibul bait, sahibul hajah, sahibul ni'mah, Kiai Haji Syafi'i sekeluarga. Pertama dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kehadiran ananda tercinta Muhammad Faisal di tengah-tengah keluarga kami terima dengan ikhlas hati, lapang dada, kami terima dengan kedua belah tangan terbuka. Kemudian kami junjung di atas ubun-ubun, selanjutnya kami junjung ke langit, lalu kami turunkan, dimasukkan dalam hati. Mudah-mudahan kehadiran ananda tercinta Faisal di tengah-tengah keluarga kami betul-betul menjadi obat hati kami, bisa mendinginkan manakala suasana hangat dan bisa menghangatkan apabila dingin hujan seperti sekarang ini. Amin. Kemudian yang kedua, mohon doa barokah dari semua yang hadir, utamanya para kiai, para bunyai. Mudah-mudahan mempelai berdua selalu berbahagia hidupnya, lahir batin, sejahtera dunia akhirat, barokah hidupnya, barokah putra putrinya, serta barokah pula rezekinya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan tak lama lagi mempelai berdua Allah karuniai keturunan yang solihin, yang solihat, yang bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan negara, lebih-lebih menjadi putra putri yang suka sujud sembah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau putranya laki-laki, muga-muga ganteng lan soleh koyok gantengi bapake Faisal. Umpami wedok, muga-muga ayu lan solihah koyok ayuni ibuni Siti Halimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina akhina al-karim fillah Muhammad Faisal wa zawjatil mahbubah Siti Halimah, kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa, wa kama alafta baina nabiyina wa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi bi rahmatillah irhamhuma warhamna irhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfihima dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin. Amma ba'd. Fadilatul ulama wal masyayikh wal asil mukarramin al mubajjalin yang kami muliakan, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, wa akhusum bi dzikri al mukarram Kiai Haji Abdul Muhid Murtada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Handis Mansur, Al-Mukarram Kiai Haji Hamidin Lumaris, beserta para kiai, para asatidz yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajah Abah Haji Saifuddin, dan mempelai berdua yang sedang berbahagia, Ananda Siti Halimah dan Faisal Muharrafi. Para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara walimatul urus yang diadakan dengan acara ngaji, acara baca yasin, acara salawat, acara yang baik ini.
Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan makbulah, dan juga semoga menjadi bekal di akhirat nanti. Amin. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh tauladan kepada kita bagaimana caranya untuk membina mahligai rumah tangga yang bahagia. Semoga dengan cinta kepada Rasul, melaksanakan sunnah Rasul, semoga kita semua diakui ummah Nabi Muhammad yang berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin. 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 Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu saya hormati, khususnya mempelai berdua yang sedang bahagia, Ananda Faisal dengan Ananda Siti Halimah. Subhanallah, Ananda sekarang ini sedang menjalani sebuah peristiwa bersejarah dalam kehidupan. Kata Ibnu Khaldun, ada 3 peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia ini. Yang pertama, pada saat kelahiran, lahir dari alam rahim ke alam dunia. Itu peristiwa yang bersejarah bagi kehidupan manusia. Maka ada akte kelahiran, hari ulang tahun kelahiran, bahkan Nabi itu ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena itu peristiwa bersejarah. Bahkan Nabi itu lahirnya fahtazal arsyu tarabau wastibsyarah, bergetar arasy dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Peristiwa bersejarah pertama itu pada saat kelahiran, ketika manusia ini pertama untuk hidup di alam dunia ini. Yang kedua, peristiwa yang bersejarah itu pada saat pernikahan. Nah, Ananda Faisal dengan Ananda Siti Halimah sekalian saat-saat bersejarah dalam hidupnya, yaitu pernikahan antar keduanya. Maka kemudian dirayakan walimatul urus. Islam juga memperhatikan terhadap pernikahan ini karena ini peristiwa yang bersejarah. Yang ketiga, yaitu pada saat kematian, manusia meninggalkan alam fana ini menuju ke alam akhirat. Mampir dahulu di Kembang Kuning, ini alam akhirat, di alam barzakh pada saat kematian. Nah, pada malam ini kita hadir dalam rangka untuk ikut mendoakan, ikut berbahagia terhadap peristiwa bersejarah terhadap Ananda berdua, Siti Halimah dan Ananda Faisal. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan, mewajibkan orang yang diundang untuk walimah agar hadir. Dan juga Rasulullah menganjurkan kepada orang yang menikah untuk mengadakan walimah. Aulim walau bisyad, adakanlah walimahan, tasyakuran, resepsi, walaupun itu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Kira-kira kalau Abah Saifuddin berapa kambing yang disembelih ini? Banyak nggih? Alhamdulillah. Bukan kambingnya ini enggak, tapi menunjukkan kesenangannya, rasa gembiranya, bersyukurnya kepada Allah Subhanahu. Para bapak, para ibu, insya Allah jenengan sedaya niku, kita yang hadir mendapatkan pahala asalkan niat karena Allah. Apalagi walimah ini diisi dengan yang baik, diisi dengan ngaji, sholawatan, yasinan, insya Allah membawa barokah kepada mempelai berdua. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Yang datang baca yasin, baca sholawat, para kiai, para ulama, nanti didoakan oleh para kiai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah.
Coba dibandingkan walimatul urus, resepsi pernikahan nanggap orkes. Kira-kira gimana? Barokah napa mboten? Barokah napa mboten? Yang datang apa kira mendoakan enggak? Enggak mendoakan. Nggih napa nggih? Bukan bawa barokah kepada mempelai berdua, naudzubillah. Bisa membawa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah tsumma naudzu. Maka malam ini kita hadir insyaallah yang ngundang angsal barokah Abah Saifuddin, jenengan ngundang, menyediakan kursi, menyediakan konsumsi, dapat pahala dari Allah Subhanahu. Maka mari budayakan kalau mantenan walimahan niku dengan pengausan. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Nah sekarang ini alhamdulillah kita hadir juga yang hadir dapat pahala, nggak dapat maksiat. Kenapa? Diisi dengan sholawat, dengan yasin, dengan doa. Amin ya rabbal. Ananda Faisal, Rasulullah itu mengungkapkan dalam kehidupan rumah tangganya ungkapan yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Rasulullah dawuh, baiti jannati. Dua kata saja, dua kalimat saja. Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Ini ungkapan yang dalam, luas. Dan gak basa-basi niku Bu, jujur Rasulullah, sidik amanat, gak ya hanu, gak. Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku, seneng, tentrem, adem, ayem, gempah ruah ruh jinawi, anteng. Nggih napa nggih? Itu menunjukkan bahwa hidup Rasulullah itu seperti di surga. Padahal kalau fasilitas hidup Nabi Muhammad sangat sederhana, rumahnya hanya terbuat dari pohon kurma, dahannya cuma tinggal 3 butir kurma, kasurnya cuma tikar dari pohon, dari daun kurma yang kalau tidur Rasulullah itu ngecap di punggungnya. Tapi Rasulullah dawuh Ananda Faisal dengan ungkapan baiti jannati. Sementara sekarang banyak yang hidupnya mewah, nggih napa nggih? Pasangan-pasangan artis terkenal, kaya, terkenal, uangnya banyak, populer, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi ternyata cerai. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Boten apa bodoh? Kurang apa dengan Saiful Jamil? Ternyata cerai dengan Dewi Persik. Kurang apa dan Ahmad Dhani? Ternyata cerai dengan Maya. Kurang apa dengan Krisdayanti? Ternyata cerai dengan, kok hafal semua? Kurang apa mereka kaya, terkenal, uangnya banyak, mewah, ternyata cerai. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Fasilitas hidupnya lengkap, tapi hidupnya tidak bahagia. Nah, Ananda Faisal manten baru dan manten lawas, wonten? Ada suka tukaran? Muring-muring? Siwaan? Wonten? Kata pun yang ibu wonten enten nggih? Alhamdulillah. Nah ini pesan. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, judulnya itu Nizamul Usrah fil Islam. Ringkasannya gitu Faisal. Pertama, kalau ingin abadi pernikahan jenengan,
niatkan karena Allah. Niatnya tuh di sini. Apa Bu? Niatnya tuh di sini. Bukan sakitnya tuh di sini, bukan. Niatkan karena Allah. Lu saya studi kok. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sahnya perbuatan, sempurna perbuatan, baiknya perbuatan tergantung niatnya. Dan seorang tergantung dari apa yang dia niatkan. Sekarang Mas Faisal tancapkan dalam hati, nawaitun nikaha lillahi ta'ala. Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Orang yang menikah karena Allah dan yang menikahkan juga karena Allah. Aba Saifuddin niat karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia telah berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sampai itu masih muda Bu, suamimu sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Apakah tidak punya berpikir untuk menikah lagi dan meninggalkan pepeng suamimu itu? Apa jawabnya istrinya? Maaf Pak, kalau saya ini menerima suamiku dalam keadaan sehat, jaya, cukup, seger, maka saya harus juga menerima kondisi suami saya yang seperti ini. Berdosa saya kalau kemudian khianat meninggalkan suami saya dalam kondisi seperti ini. Subhanallah. Itu karena Allah, tidak karena apa-apa. Nah, menikah pun juga harus karena Allah. Ananda Faisal, Siti Halimah, betul, tergantung niat jenengan. Kalau cuma ingin dapat harta, harta habis ditinggalkan. Bentuk rupa-rupa berubah akan ditinggalkan. Iya Bu, kalau masih muda mesem itu amit apa imut-imut. Kalau sudah tua amit-amit. Gini bangge, gini bangge. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya rumah tangga seperti di surga, hendaknya masing-masing melaksanakan kewajiban. Sekarang ini banyak yang hanya menuntut hak. Mana hak saya? Kata istrinya, mana hak saya? Kata suaminya, mana hak saya? Hanya hak asasi manusia, bukan wajib asasi manusia. Ini demo buruh menuntut hak buruh. Iya, dapat hak, tapi juga perlu pikirkan kewajiban buruh itu bagaimana. Nah, buruh punya kewajiban, majikan punya kewajiban, suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kalau melaksanakan kewajiban, maka pasti akan mendapatkan haknya dari lawannya itu. Ini kadang-kadang suami itu, adik harus taat kepada suami, perempuan wajib taat kepada suami, kalau enggak taat masuk neraka. Tapi sudahkah suami itu melaksanakan kewajiban kepada istri? Nah, sebelum menuntut hak, maka kewajibannya. Anda Faisal sudah akad nih, sudah akad nih, sudah. Kapan Mas Faisal? Nama? Tadi pagi, tapi belum ya. Lenda belum. Kok ibu curiga sih? Setelah qabil tu nikah hajin dengan itu punya kewajiban kepada istrimu Siti Halimah. Apa diantaranya? Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan cara ma'ruf. Para bapak, kenapa Allah tidak tahu bil haq? Wa ashiruhunna bil haq, dengan benar. Kok bil ma'ruf? Dengan ma'ruf. Beda Pak. Kalau hak itu salah benar, kalau ma'ruf itu bijak. Beda. Contohnya gini, kalau jenengan itu sepeda motoran di jalan raya Surabaya, Jombang, pakai sepeda motor,
jalannya jenengan pelan-pelan di sebelah kiri, dari 40, 50, 60 pelan-pelan, bener sampean. Ternyata di depan tuh ada bis sumber bencana, langsung ngalip dari kontainer, lurus ngambil kanan, lurus dengan jenengan. Kalau sampean berpikir hak, saya bener, saya sebelah kiri, saya tidak salah, yang salah bis itu ngambil jalan saya nggak mau nyengkring. Saya bener, bis yang salah. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Pak? Penyet nggih napa nggih? Niku hak, saya bener, bis salah, saya nggak mau nyengkring. Itu berpikir itu hak batil, salah benar. Tapi kalau ma'ruf mboten, bijak. Iya, bis itu salah ngambil jalan kanan, saya ini bener sebelah kiri pelan-pelan supaya selamat. Gimana? Nah, rela turun dari embong itu untuk mencari selamat. Niku ma'ruf. Suami istri juga gitu Mas Faisal, saya bener kamu dek salah. Kata istrinya, kamu Mas salah, saya yang bener. Sehari bisa cerai 3 kali. Gini bang ge, saya stun itu, bukan ngadu salah bener, tapi bijak, ma'ruf. Rasulullah pernah nego suatu ketika pulang terlambat. Setelah ke rumah nego sudah dikunci pintunya, ketok pintu, tok tok tok. Siti Aisyah rupanya pules tidurnya bu. Tok tok tok, gak keluar, tidak dengar. Tok tok tok, gak dengar. Akhirnya Rasulullah itu tidur di depan pintunya. Setelah malam jam 2 Siti Aisyah bangun, duh mana Rasulullah? Dicari nggak ada, dibuka pintu, di depan pintu. Rasulullah langsung bangun, maaf Aisyah, saya terlambat tadi malam karena saya ini masih banyak menyampaikan dawuh dengan sahabat-sahabat saya. Kata Siti Aisyah, sayang maaf Rasul, tadi malam nggak dengar jenengan itu ngetok pintu, saya tules tidurnya Rasul. Langsung minta maaf, bukan mencari kesalahan. Itu Rasulullah. Kalau orang Kembang Kuning kira-kira gimana? Itu Rasulullah, mohon maaf, damai, bukan mencari salah benar, bukan, ma'ruf, bijak. Niku kuncinya suami. Kalau cari salah terus manusia itu pasti suami istri, pasti nih itu merupakan romantika hidup. Iya, kalau masih manten baru, bulan madu, dunia dianggap milik berdua, yang lain ngontrak. Gini bang ge, kalau sudah punya anak 3, 4, 5 wes mulai muncul nih. Hati-hati Pak, kalau jenengan itu bertengkar, hati-hati Mas Faisal, jangan gampang mengucapkan cerai, pisah, pegatan atau yang searti. Ibu juga gitu, Ananda, Siti Halimah juga gitu. Mungkin salah paham bertengkar, jangan gampang minta cerai Pak. Kadang-kadang bertengkar, cerai, sore-sore bertengkar, pagi-pagi keramas, rambutnya basah. Wonten apa wonten? Kembang Kuning wonten apa wonten? Pundi tiange Bu? Mboten hadir nggih. Hati-hati. Salasun manjidun jidun wasdun najidun. 3 perkara kalau diucapkan benar jadi benar, main-main pun juga jadi benar. Apa itu? Nikah, tolak dan rujuk. Secara fikih loh ya. Kalau pengadilan agama harus itu di hadapan pengadilan agama. Tapi secara fikih dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Qarib, Bidatul Mustahid dijelaskan, yang laki ngomong dengan sore, dek, saya cerai dengan kamu, kamu bukan istri saya. Jadi talak. Ya kalau sekali bisa rujuk, 2 kali bisa rujuk. Kalau sudah 3 kali nggak bisa rujuk Pak, kecuali harus istrinya menikah dahulu dengan orang lain. Hati-hati.
atau diminta oleh istri diiyakan oleh suami. Mas, aku wis gak kuat ambil awakmu mas, pegatan aku mas. Yang laki bilang iya, jadi. Kalau nggak bilang iya, enggak. Atau ditaklik, digantungkan dengan satu peristiwa. Dek, kamu kalau masih nyopo dengan tangga itu, kamu cerai dek. Ternyata tegur sapa dengan itu, jadi cerai. Itu kalau sore, cerai, pisah, pegatan. Hati-hati Pak, saya setuju nih. Gampang, cerai, pisah, pegan. Dan itu menjauhkan rezeki Bu. Tapi juga ada cerai itu yang sifatnya kinayah, tergantung niatnya. Sindiran. Contoh maunya, wis dek, aku wis gak kuat dek, pulang ke rumahmu. Wis sampai di sini saja, terserah awakmu wis. Itu masih kinayah, sindiran. Kalau itu diniatkan cerai, jadi. Tapi kalau tidak diniatkan cerai itu tidak jadi. Walaupun marah, ya. Sepanjang dia mengucapkan itu sadar, ingat kepada apa yang diucapkan. Kecuali marah sampai tidak ingat, itu baru tidak jadi. Hati-hati Mas Faisal, saya setuju nih Pak. Nauzubillah kalau terus begitu tiap hari, setiap kesempatan cerai. Ananda Faisal, hendaknya Anda melaksanakan kewajiban kepada istrinya, memberikan sandang, pangan, papan. Kewajiban suami mulai qabil itu tadi Mas Faisal, maka segala kebutuhan istrimu itu tanggung jawab jenengan. Adapun masyarakat kita karena baiknya mertua masih ngemong mantu, itu sebuah sedekah mertua kepada mantu. Cuma mantu yang terlalu kerasan. Di RMI Rumah Mertua Indah, sedekah mertua betul. Lu kadang-kadang ngandalkan mertua. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Ya boleh, mungkin kehidupan kita saking sayangnya orang tua kepada anak, sudah nak, gak usah pindah dahulu, belanja juga masih ikut mertua, nggak apa-apa, itu sedekah mertua. Tapi sebenarnya itu kewajiban suami kepada istri. Mampu atau tidak mampu, banyak atau sedikit, kewajiban itu. Walaupun mertua itu kaya, istrinya itu kaya, wajib suami itu membelanjani kepada istrinya. Rasulullah itu Pak menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kaya, saudagar. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Rasulullah itu menjadi kulinya, menjadi salesnya. Siti Khadijah itu juragannya. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah itu masih mengasih belanja dengan Siti Khadijah. Gak cuma numpang urip tok, enggak. Dosa itu nih. Cuma Siti Khadijah itu orangnya baik, belanja yang dari Rasulullah itu enggak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dikumpulkan kemudian disedekahkan untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Itu istri yang bagus. Tapi Rasulullah memberikan belanja kepada Siti Khadijah itu kewajiban. Soal banyak sedikitnya itu sesuai dengan kemampuan, tapi punya rasa tanggung jawab, kewajiban. Soal sedikit banyak itu tanggung jawab, harus ada komitmen dengan Siti Halimah, sepiring berdua. Kalau kurang ya nambah lagi Mas Faisal. Loh saya setuju nih, mereka sandang, pangan, papan itu kewajiban. Adapun mertua itu masih memberikan, itu kebaikan mertua, sedekahnya mertua, menyediakan tempat belanja, sedekahnya mertua. Lu kadang-kadang sudah begitu mertua masih dimungsuhi. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Ada enggak yang musuhan dengan mertua? Ada enggak yang siwak dengan mertua? Ada enggak? Mana orangnya? Enggak hadir, enggak hadir. Alhamdulillah. Kok tega anak itu keloni, mertuanya dimusuhi? Wonten apa wonten? Wonten enten mriki alhamdulillah kalau disencaki niku wonten Bu. Kembang kuning mboten enten nggih? Saya sedaya insyaallah.
Amin ya rabbal. Nah, Ananda Faisal ini yang manten baru, yang manten lawas juga ingat-ingat. Nggih. Tajdidun niyah, memperbaharui niat. Memberikan sandang pangan papan. Yang ketiga, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ananda Faisal, Anda punya kewajiban untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Artinya apa? Jauhkan dari kemaksiatan, ajak kepada kebaikan, berjamaah ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat Kembang Kuning, diajak untuk ke pengajian, yasinan, tahlilan, sholawatan, diajak untuk kumpulan-kumpulan kebaikan, diajak untuk sedekah, jadi donatur panti asuhan, lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid, diajak untuk kebaikan. Kewajiban suami wa ahlikum, termasuk kepada anak-anaknya, dibimbing oleh suaminya. Loh, kadang-kadang suami gak peduli dengan itu. Wis, penting memberikan makan cukup, sholat gak sholat terserah, ngaji gak ngaji terserah. Akhirnya banyak anak itu nakal. Kenapa? Gak diperhatikan orang tuanya. Betul? Nggih napa nggih? Wonten Siti Halimah. Nggak apa-apa, di dalam ada nggih? Ada ya. Monggo dengar Siti Halimah. Lho saestu niku. Atau juga yang manten lawas wonten Bu nggih? Wonten Bu nggih? Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah kesenangan, dan paling banyak kesenangan itu adalah wanita yang salihah, wanita yang baik. Apa kriteria wanita yang baik itu? Rasulullah menjelaskan. Yang pertama, idza ra'aha sarrathu, kalau dilihat oleh suami itu menyenangkan. Maka Ananda Siti Halimah di hadapan Mas Faisal menyenangkan semuanya, dandanannya, sikapnya, kelakuannya. Subhanallah. Siti Aisyah Bu, ketika jadwalnya Rasulullah gilir ke beliau, sudah siap-siap dandan secantik-cantiknya. Rasulullah datang, disediakan kesenangan Rasulullah. Rasulullah datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Disambut dengan mesra, dengan senyum. Monggo Rasul. Disuguhi minuman kesukaan Rasulullah, ditemani. Baiti jannati. Loh, kadang-kadang di tetangga saya Bu, suaminya datang kerja becak kesel, belum masuk rumah sudah ditodong. Mas, dia Mas doi Mas arisan durung bayar Mas, di doi arisan durung bayar. Ya sudah, bukan baiti jannati, baiti nari, na'udzubillah, kayak neraka, gak kerasan di rumah. Berdandan secantik-cantiknya. Kalau mau tidur dengan suami, kadang-kadang kebalik. Kalau mau kondangan dipakai semuanya, bedak coklat merah hijau. Gini dong nggih. Wonten mriki nggih. Kalau mau tidur dengan suaminya ya gak jadi masuk Bu, akhirnya keluar lagi gegardu main domino anteng-anteng Bu semalam Bu. Gak kerasan di rumah. Kenapa? Pakai harum-harum, betul dapat pahala itu. Secantik-cantiknya di hadapan suami itu. Ganjaran itu. Saestu. Dan itu sedekah kepada suami Bu. Jadi kalau jenengan mau sedekah uang gak punya, tenaga mungkin gak kuat, gampang Bu, panggil suami, Mas iki sedekah Mas. Lu saestu. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Apalagi malam Jumat Bu, kalau dia senyum itu menyenangkan, senyum. Subhanallah. Ada kisah Abu Tulhah dengan Ummu Sulaim. Beliau punya anak satu, paling dicintai oleh Abu Tulhah.
Abu Talha itu sering keluar kota untuk dagang, datang pada syita wassaif. Ummu Sulaim itu untuk menjaga kesenangan suami acting. Ketika sebelum berangkat Abu Talha, anak itu sakit, tapi dia kena tugas berangkat keluar, Bu. Akhirnya janji punya hari Sabtu tanggal 2 datang sore jam 6. Ternyata siang anaknya meninggal dunia, Bu. Sabtu siang meninggal dunia anaknya Abu Talha dengan Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim bingung, ya Allah, gimana ini? Padahal suami itu saya paling senang, paling cinta dengan anaknya. Akhirnya Ummu Sulaim itu acting. Dia nggak langsung dikubur anaknya, ditaruh di kamar, seakan-akan dia tidur, diselimuti. Rumahnya dihias seindah-indahnya, masak makanan seenak-enaknya, dan Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya. Abu Talha datang, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abu Talha ya zauji, ahlan wa sahlan. Hai suamiku, selamat datang. Saya sudah kangen dengan jenengan, Mas. Mana anak kita? Itu, Mas, masih di kamar, Mas. Ayo, Mas, aku kangen dengan jenengan, Mas. Monggo. Disuguhi minuman, monggo dahar, Mas. Saya sediakan untuk jenengan. Alhamdulillah, Dik, dengan saya ini sekarang lancar. Alhamdulillah, Mas. Setelah makan kenyang, mana anak saya, Dik? Itu masih di kamar, Mas. Saya kangen dengan jenengan. Ayo ke kamar, Mas. Ke kamar, dikunci pintunya, main berdua. Setelah itu dalam kondisi tenang, Ummu Sulaim tanya ke Abu Talha, Mas, kalau jenengan itu punya temanmu menitipkan barang kepada jenengan, kemudian barangnya itu diambil lagi oleh temannya, boleh enggak? Ya boleh, Dik, bukan milik saya. Begitu juga, Mas, anak saya ini titipan Allah, oleh Allah diminta lagi. Maksudnya, ya, anak kita diminta oleh Allah. Maksudnya, anak kita meninggal dunia, Mas. Ya Allah, ini udah John. Ummu Sulaim marah. Abu Talha itu, kamu tuh bohongi saya. Saya bersenang-senang, berkasih makanan enak, berkumpul bersama, sementara anak saya meninggal dunia. Marah Abu Talha. Mas, ini saya demi untuk menyenangkan jenengan, Mas. Saya tidak tujuan apa-apa, Mas. Akhirnya lapor ke Rasulullah besoknya itu. Apa kata Rasulullah? Allah memberikan berkah kepada anda berdua, dan istrimu itu mendapatkan pahala besar karena telah menyenangkan suaminya. Akhirnya Abu Talha itu menyadari karena Rasulullah bilang jauh seperti itu. Dan setelah itu hamil lagi Ummu Sulaim, punya anak, menjadi anak yang paling soleh yang bernama Abdullah. Istri yang senang, yang menyenangkan suami. Yang ketiga, kewajiban istri kepada suami, wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malah. Kalau suami tidak di rumah, maka istri menjaga diri dan menjaga hartanya. Kadang-kadang suami kerja, istri dikerjai. Wonten, menjaga diri. Nauzubillah. Wanita bisa menjadi jalan ke surga, tapi wanita bisa menjadi jalan ke neraka. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Kalau sudah tidak jujur, uang tidak jujur, suka ngentit blonjo, ada apa ada. Oke. Suami tidak jujur kepada istri, sudah alamat renggang. Saling terbuka, saling jujur, saling musyawarah. Dek, ini kita punya uang segini, gimana nih untuk bisa cukup? Oh ya enggak, Mas, kita kurangi yang biasa beli ayam, beli tempe saja, Mas. Terbuka, saling jujur, saling musyawarah, itu akan nanti bahagia. Itulah konsepnya, bekalnya anak-anak kepada anak-anak Faisal dan Siti Halimah khususnya
dan kita semua untuk menjadi baiti jannati, hendaknya melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ananda Faisal dan Ananda Siti Halimah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama nusa dan bangsa. Semoga yang hadir yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh. Yang sudah mendapatkan jodoh semoga dapat lagi. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alif bainahuma kama alata baina Ibrahim asaro. Allahumma alif bainahuma kama alata baina sayyidina Muhammadin sallallahu wa khadijatul kubra. Rabbana plana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa ayyahum min ahli dhair. Allahumma yassir lana ziyaratal makal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa adh-dhahirat ummahatul mu'minin. Al-Fatihah. Bil qabul wal ma'mur wa qadiyal hajat bi barakatil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dhunubana wa ghafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma alif baina arusaini kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammad wa Khadijatul kubra wa alif bainahuma kama alafta bainal ma'i wat tin. Allahumma aslih dinana, Allahumma aslih dinana, Allahumma aslih dinana, Allahumma aslih umurana umur dunya wal akhirah. Ya Allah ya Allah ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsan hal. Ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka bi alifi Ahmad wa mimi Muhammad wa ha'i Ahmad an tarzuqna al-istiqamah ala al-ibadah wal yusra bi ziyarati Makkahal Mukarramah wa qabli nabiyyika wal masjidil mubarak warzuqna halal wa dhurriyatan thayyibah wa waladan salihan bi haqqi asma'il husna ya kabir ya rahim ya kabir ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi